Dan itu Coach Sintayong apresiasi, makanya kita dekat sekali sekarang. Awal-awalnya saya nggak gitu dekat terus terang, karena ya Good on the chest, says we are saying also like kita Garud. Ete mengatakan tidak akan hire kembali Sintayong, ya. Katanya sih targetnya mau ke 100 besar dunia. Katanya mau meningkatkan level kita ke Asia bahkan dunia. Tapi FIFA Matchday bulan depan dipakai buat timnas U23. Ho ho. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Kerugian besar timnas Indonesia akibat putusan Erick Thohir tak manfaatkan FIFA Matchday. Keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk tidak memanfaatkan agenda laga internasional bulan November membawa konsekuensi besar bagi perjalanan tim nasional Indonesia. Publik pecinta sepak bola tanah air langsung dibuat resah karena momen pertandingan resmi di bawah kalender Badan Dunia itu seharusnya menjadi kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk menjaga ritme bermain setelah kegagalan dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Erick Thohir menyebut bahwa saat ini fokus federasi bukan pada tim senior, melainkan pada persiapan tim U23 untuk Pesta Olahraga Asia Tenggara Tahunan ASEAN. Ia menjelaskan bahwa posisi pelatih kepala timnas senior masih kosong setelah pemutusan kerja sama dengan Patrick Kluivert dan pihaknya belum ingin mengambil keputusan tergesa karena ingin membangun sistem kepelatihan yang lebih komprehensif dan terstruktur. Namun keputusan menunda aktivitas tim senior pada agenda resmi dunia itu langsung mengundang reaksi keras. Banyak pihak menilai langkah tersebut akan menghambat perkembangan tim. Dalam dunia sepak bola modern, setiap jeda pertandingan resmi berarti kehilangan ritme, kehilangan chemistry antar pemain, dan kehilangan kesempatan menambah poin peringkat dunia. Thailand menjadi contoh jelas. Setelah pemecatan Masa Tadaisi, federasi mereka tidak tinggal diam dan segera menunjuk direktur teknik sebagai pelatih sementara agar tim tetap aktif berlaga. Sementara Indonesia justru memilih diam. Padahal, momentum itu bisa menjadi wadah untuk menguji pemain baru, mencoba taktik baru, dan memperkuat semangat kebersamaan setelah masa sulit di kualifikasi. Dari sisi peringkat dunia, dampaknya sudah terlihat. Indonesia kini berada di posisi 122 dunia. Malaysia naik ke posisi 118 setelah 2 kemenangan beruntun dalam laga kualifikasi Piala Asia usai mengalahkan Timnas Laos 3-0 dan 5-1. Selisih poin di antara kedua negara kini semakin melebar dan berpotensi makin besar bila Indonesia kembali absen pada jendela pertandingan internasional berikutnya. Setiap negara yang bermain dan meraih hasil baik pada agenda resmi mendapatkan tambahan poin, sementara tim yang absen otomatis kehilangan kesempatan itu. Dalam sistem perhitungan peringkat dunia, stagnasi sama buruknya dengan kekalahan. Jika dibiarkan hingga awal tahun depan, posisi Indonesia bisa kembali merosot dan hal itu akan berpengaruh besar terhadap pembagian pot undian untuk turnamen besar seperti Piala Asia 2027. Semakin rendah peringkat sebuah tim, semakin besar pula kemungkinan tergabung dengan negara unggulan yang membuat peluang melangkah ke fase berikutnya semakin berat. Dampak berikutnya adalah pada aspek mental dan kebersamaan pemain. Tanpa pertandingan resmi, skuad Garuda harus menunggu hingga bulan Maret untuk kembali berkumpul. Artinya, selama hampir 5 bulan tidak ada uji coba, tidak ada kesempatan adaptasi, dan tidak ada pembentukan ulang sistem permainan. Dalam sepak bola modern, hal seperti ini sangat berisiko karena hubungan taktis antar lini akan memudar. Pemain yang tampil rutin di kompetisi lokal mungkin tetap bugar, tetapi ritme permainan internasional jauh berbeda. Koordinasi, intensitas pressing, serta tempo serangan yang dibangun di level nasional tidak bisa disamakan dengan laga antar negara. Inilah alasan mengapa banyak analis sepak bola menilai keputusan ini terlalu berani. Meski di satu sisi langkah Erick Thohir bisa dipahami sebagai upaya efisiensi, karena federasi masih menanggung kompensasi kontrak pelatih asal Belanda itu, dari sisi pembinaan jangka panjang kehilangan satu periode laga resmi adalah kerugian besar. Apalagi federasi sedang berusaha mengembalikan kepercayaan publik setelah hasil buruk di ajang internasional sebelumnya. Para supporter merasa bahwa momentum kebangkitan seharusnya dijaga, bukan justru dihentikan. Apalagi banyak pemain muda yang sedang menanjak performanya di klub seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Miliano Jonathans. Mereka butuh menit bermain di level internasional agar bisa terus berkembang. Tanpa laga resmi, perkembangan pemain-pemain ini bisa stagnan. Selain itu, keputusan untuk fokus pada tim U23 juga menuai pro dan kontra. Sebagian menilai langkah itu positif untuk regenerasi, tetapi sebagian lain menilai bahwa pembinaan seharusnya berjalan paralel dengan kegiatan tim senior. Negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan justru mengelola dua level tim secara simultan tanpa harus mengorbankan salah satunya. Dari perspektif taktis, penundaan aktivitas tim senior juga berarti kehilangan kesinambungan strategi yang sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya. Patrick Kluivert sempat memperkenalkan gaya bermain berbasis penguasaan bola cepat dan pressing tinggi.
Tanpa penerus yang jelas, arah permainan tim akan kabur ketika pelatih baru datang nanti. Proses adaptasi akan dimulai dari nol, dan waktu persiapan yang seharusnya bisa digunakan untuk memperkuat filosofi permainan malah terbuang percuma. Dari sisi administrasi, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan struktur federasi dalam menangani transisi. Keterlambatan dalam menunjuk pelatih baru seringkali menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proses yang terlalu lama dapat membuat tim tertinggal jauh dari pesaing regional. Jika ini terulang, maka perjuangan untuk memperbaiki posisi di kancah Asia akan semakin berat. Banyak pengamat menyarankan agar PSSI setidaknya menggelar pemusatan latihan singkat atau internal match meski tanpa agenda resmi, agar para pemain tetap aktif dan pelatih sementara dapat memantau perkembangan fisik serta teknik mereka. Hal ini penting karena kalender tahun depan akan sangat padat. Ada jadwal untuk persiapan Piala Asia, turnamen regional, hingga undangan laga persahabatan di Timur Tengah yang sudah ditawarkan kepada federasi. Menunda terlalu lama bisa membuat tim tidak siap ketika jadwal padat itu tiba. Meski begitu, Erick Thohir tetap bersikukuh bahwa arah kebijakan ini demi kepentingan jangka panjang. Ia ingin memastikan struktur pembinaan berjalan berjenjang dari usia muda hingga senior. Namun publik berharap agar federasi tetap memprioritaskan kontinuitas timnas senior, karena tim inilah yang menjadi representasi utama bangsa di mata dunia. Tanpa kehadiran mereka di agenda resmi, citra sepak bola Indonesia bisa menurun di mata internasional. Apalagi para rival di kawasan Asia Tenggara sedang giat meningkatkan kualitas dengan memanfaatkan setiap jendela pertandingan. Pada akhirnya keputusan ini adalah taruhan besar. Jika langkah ini benar-benar menghasilkan perbaikan sistem dan regenerasi, maka publik mungkin akan memakluminya. Namun jika hasilnya justru kemunduran prestasi dan penurunan ranking, maka kritik akan semakin deras. Karena dalam sepak bola, waktu tidak bisa diulang. Setiap kesempatan yang dilewatkan berarti kehilangan peluang untuk tumbuh. Maka dari itu, publik menantikan langkah cepat PSSI dalam menunjuk pelatih baru dan menyusun ulang kalender kegiatan tim nasional agar momentum yang sempat hilang pada bulan November ini bisa segera digantikan oleh kebangkitan yang nyata di tahun depan. Tirtek PSSI resmi umumkan pelatih pengganti Patrick Kluivert. Direktur Teknik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Alexander Zwiers, akhirnya memberikan kejelasan mengenai arah pencarian pelatih baru untuk tim nasional Indonesia setelah berakhirnya masa kerja Patrick Kluivert yang resmi dihentikan usai rentetan hasil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menelan 2 kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak yang membuat posisi mereka terpuruk di dasar klasemen grup, sekaligus memicu evaluasi besar-besaran di tubuh federasi. Dalam konferensi persnya di Jakarta, Zwiers menjelaskan bahwa pemilihan pelatih kali ini tidak akan didasarkan pada nama besar atau kebangsaan semata, tetapi lebih pada kecocokan karakter, filosofi, serta pemahaman mendalam terhadap arah pembangunan sepak bola nasional yang ingin diwujudkan oleh PSSI. Ia menegaskan bahwa profil yang dicari adalah seseorang yang mampu memahami budaya permainan Indonesia, mampu bekerja dengan pemain muda, dan bisa menggabungkan hasil cepat dengan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Menurutnya, tim nasional tidak bisa lagi hanya berfokus pada hasil instan tanpa membangun sistem yang kuat dari bawah. Langkah ini menandai perubahan besar dalam strategi federasi yang kini ingin memastikan setiap keputusan teknis selaras dengan rencana jangka panjang menuju level dunia. Zwiers mengatakan bahwa pelatih baru nantinya tidak hanya diukur dari kemampuan mengatur taktik dan strategi di lapangan, tetapi juga dari kemampuannya membangun filosofi permainan yang khas serta identitas sepak bola Indonesia agar tidak terus bergantung pada gaya luar. Ia menyebut bahwa PSSI ingin membangun kesinambungan antara tim senior dengan kelompok umur muda di bawah naungan Indras Jafri dan jajarannya, agar transisi pemain bisa berjalan mulus. Federasi juga menuntut agar pelatih baru nantinya mampu menjalin hubungan yang erat dengan para pemain, staf, hingga pendukung, karena menurutnya seorang pelatih tim nasional harus menjadi figur yang bisa menyatukan semangat dan identitas seluruh pecinta sepak bola tanah air. Ia mengakui bahwa pengalaman bekerja dengan pelatih asal Eropa memberi banyak pelajaran berharga, terutama soal disiplin dan struktur. Namun, PSSI kini ingin memastikan bahwa arah berikutnya tidak hanya soal prestasi jangka pendek, tetapi juga soal membangun fondasi yang tahan lama. Pembinaan tidak akan tergantung pada satu sosok, melainkan menjadi warisan yang terus hidup dalam setiap generasi pemain. Alexander Zwiers juga menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan sangat hati-hati, tidak terburu-buru, dan melibatkan analisis mendalam atas portofolio calon pelatih, termasuk rekam jejak dalam mengembangkan tim nasional atau klub di level tinggi. Ia menjelaskan bahwa ada sejumlah nama yang telah dihubungi, namun belum ada keputusan final karena PSSI ingin memastikan kandidat yang dipilih benar-benar memahami lingkungan sepak bola Indonesia yang penuh tekanan dan memiliki ekspektasi tinggi dari publik. Menurutnya, pelatih yang ideal harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memahami psikologi pemain Asia Tenggara, dan mampu beradaptasi dengan kondisi infrastruktur serta kalender kompetisi yang padat.
Ia juga menambahkan bahwa aspek kedekatan dengan supporter menjadi faktor penting, karena pelatih tim nasional bukan hanya pemimpin di ruang ganti, tetapi juga representasi bangsa di mata dunia. Ia ingin pelatih baru nanti bisa menumbuhkan kembali kepercayaan publik setelah periode yang penuh kekecewaan. Karena itu, federasi berkomitmen membangun komunikasi terbuka agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang diambil secara transparan. Dalam kesempatan yang sama, Zwiers menegaskan bahwa pelatih yang terpilih akan diberikan kebebasan untuk menyusun staf pendukung sendiri, namun tetap harus bekerja dalam kerangka rencana teknis jangka panjang yang telah disusun PSSI bersama Komite Pengembangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan antar era pelatih, sehingga perubahan kepemimpinan tidak selalu berarti perubahan total arah permainan. Ia juga menyinggung pentingnya memanfaatkan teknologi analisis modern, data performa, dan sistem scouting internasional agar proses seleksi pemain menjadi lebih objektif dan sesuai kebutuhan taktik. Dengan cara itu, federasi berharap tidak ada lagi perdebatan berkepanjangan soal pemanggilan pemain, dan semua keputusan didasarkan pada data. Sementara itu, sejumlah pengamat menilai arah baru ini menunjukkan kematangan organisasi, karena PSSI kini tidak lagi mencari solusi instan, tetapi mencoba membangun struktur yang kuat dari akar. Langkah ini juga diyakini dapat memperkuat reputasi Indonesia di tingkat regional karena banyak negara tetangga telah lebih dahulu melakukan restrukturisasi sistem kepelatihan dengan hasil signifikan. Publik kini menunggu siapa yang akan dipercaya memegang kendali tim nasional setelah Kluivert pergi. Banyak spekulasi menyebutkan bahwa beberapa nama dari Eropa, Amerika Selatan, dan Asia telah masuk dalam radar. Namun semuanya masih tertutup rapat karena PSSI ingin menghindari tekanan publik sebelum keputusan final dibuat. Sementara itu, Erick Thohir sebagai ketua umum disebut memberi arahan agar pelatih baru nanti benar-benar sejalan dengan misi federasi dan tidak lagi terjebak pada tren pelatih asing yang hanya datang untuk jangka pendek tanpa meninggalkan warisan permainan. Di tengah ekspektasi tinggi dari masyarakat yang haus akan prestasi, federasi kini berada dalam fase krusial menentukan arah masa depan tim Garuda. Apapun keputusan yang diambil akan menjadi dasar bagi kebangkitan atau kemunduran sepak bola nasional dalam beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itu, Zwiers menegaskan bahwa mereka tidak ingin salah langkah, karena yang sedang dibangun bukan hanya tim untuk hari ini, tetapi juga identitas dan kebanggaan sepak bola Indonesia untuk masa depan. Publik pun menanti dengan penuh harap siapa sosok yang akan memimpin generasi baru Garuda menuju era yang lebih stabil, kuat, dan berkarakter di kancah internasional. Ketahuan, Simon Tahamata temui Clarence Seedorf. Kepala pemandu bakat PSSI Simon Tahamata kini tengah menjadi bahan pembicaraan hangat setelah dirinya tertangkap kamera menghadiri laga reuni para legenda besar Ajax Amsterdam di Tbilisi, Georgia. Sosok yang kini menjabat sebagai Head of Scouting Federasi Indonesia itu terlihat berbaur akrab dengan sejumlah mantan bintang sepak bola dunia seperti Clarence Seedorf, Frank de Boer, Ronald de Boer, Ryan Babel, Aaron Winter, Richard Witschge, dan Maarten Stekelenburg. Pertemuan itu terjadi pada bulan Oktober dalam ajang pertandingan persahabatan yang digelar untuk memperingati 100 tahun berdirinya klub legendaris Dinamo Tbilisi. Laga yang berlangsung di Stadion Boris Paicadze itu menjadi momen penuh nostalgia bagi para mantan pemain Ajax yang pernah mengharumkan nama klub asal Belanda tersebut di pentas Eropa. Dalam pertandingan tersebut, Ajax Legends sempat unggul 2 gol terlebih dahulu, sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan Dinamo Tbilisi Legends yang berhasil membalikan keadaan dengan skor akhir 5-2. Namun, di balik suasana nostalgia tersebut, kehadiran Simon Tahamata di ajang tersebut justru menarik perhatian publik sepak bola Indonesia yang menilai momen itu memiliki makna lebih dari sekadar reuni antar mantan pemain. Publik menilai bahwa Simon tengah memanfaatkan kesempatan itu untuk memperluas jaringan profesionalnya di Eropa, khususnya dalam konteks PSSI yang sedang mencari sosok pelatih baru pengganti Patrick Kluivert setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hubungan dekat antara Tahamata dan sejumlah legenda Belanda disebut bisa menjadi jembatan penting dalam proses seleksi pelatih baru Timnas Indonesia. Sejak pemecatan Kluivert, posisi pelatih kepala memang masih kosong dan federasi belum mengumumkan siapa kandidat kuat penggantinya. Dalam situasi seperti ini, kehadiran Simon di tengah para legenda seperti Seedorf atau Frank de Boer menimbulkan spekulasi bahwa ia sedang menjajaki peluang untuk mengajak salah satu di antara mereka bergabung atau minimal menjalin komunikasi untuk proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Apalagi Clarence Seedorf memiliki pengalaman melatih di beberapa klub besar serta pernah menangani tim nasional Kamerun. Nama Seedorf disebut-sebut oleh sebagian pengamat sebagai sosok yang cocok untuk memimpin Garuda karena memiliki kedisiplinan khas Eropa sekaligus pendekatan personal yang kuat terhadap pemain muda. Di sisi lain, Simon Tahamata dikenal sebagai figur yang berpengaruh besar dalam program pembinaan pemain di Indonesia dan menjadi salah satu sosok kunci dalam proyek jangka panjang PSSI untuk membangun generasi emas. Meskipun karirnya sebagai pemain sudah berakhir sejak lama, pengaruhnya di dunia sepak bola Belanda masih sangat besar, terutama di lingkungan Ajax Amsterdam, tempat ia pernah berkiprah sebagai pemain sayap eksplosif pada era 70-an hingga 80-an.
Dalam konteks hubungan PSSI dan Belanda yang memang sudah terjalin lama, peran Simon kini semakin strategis karena ia berfungsi sebagai penghubung antara visi pembangunan sepak bola Indonesia dan sistem pembinaan modern Eropa. Dalam konferensi pers terakhir di Stadion Gelora Bung Karno, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Simon Tahamata masih menjadi bagian penting dalam struktur federasi bersama Jordi Cruyff dan Alexander Zwiers meskipun Patrick Kluivert dan staf pelatih lainnya telah diberhentikan. Erick menyebut bahwa Simon tetap menjalankan tugas scouting dan pengembangan talenta muda serta menjadi salah satu figur senior yang membantu federasi menjalin komunikasi dengan pelatih dan pemain dari luar negeri. Hal ini sekaligus mematahkan rumor bahwa Simon akan ikut diberhentikan bersama tim pelatih asal Belanda lainnya. Kehadiran Simon di Georgia menjadi bukti bahwa peran internasionalnya masih aktif dan ia terus menjaga hubungan dengan jaringan sepak bola Eropa yang kelak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia. Sementara itu, fans Garuda menilai bahwa apa yang dilakukan Simon Tahamata adalah langkah cerdas karena memperkuat posisi Indonesia dalam pergaulan sepak bola internasional. Melalui pertemuan informal semacam ini, peluang untuk mendatangkan pelatih dengan pengalaman tinggi semakin terbuka. Dalam konteks pembinaan jangka panjang, hubungan personal seperti ini bahkan bisa berujung pada kolaborasi program akademi, pertukaran pelatih, hingga peluang uji coba internasional antar klub atau antar federasi. Simon Tahamata, yang juga dikenal rendah hati dan sangat dekat dengan pemain muda, diyakini memiliki visi yang sejalan dengan arah pembangunan yang kini digagas PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Ia kerap menekankan pentingnya pendekatan manusiawi dalam sepak bola modern. Bagaimana pelatih dan pemain harus membangun komunikasi kuat serta rasa percaya yang solid. Filosofi inilah yang juga diterapkan di Ajax dan kini berusaha ia bawa ke Indonesia agar sistem pembinaan bisa lebih berkarakter dan terukur. Walau tidak banyak berbicara di media, langkah-langkah Simon di balik layar memiliki pengaruh besar dalam perjalanan tim nasional. Dengan pengalaman panjangnya di Eropa, ia memahami bagaimana membangun fondasi pemain yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga matang secara mental. Maka, ketika publik melihat fotonya bersama Clarence Seedorf dan legenda lainnya, makna yang tersirat jauh lebih luas dari sekadar reuni nostalgia. Ini adalah bagian dari strategi besar PSSI untuk menguatkan koneksi internasional, membangun reputasi, dan mempersiapkan era baru bagi timnas Indonesia agar bisa berdiri sejajar dengan negara-negara kuat di Asia, bahkan Eropa dalam jangka panjang. Selain itu, kehadiran Simon Tahamata di ajang reuni Ajax Legend tersebut juga dinilai sebagai simbol penting dari peran diplomatik tidak resmi yang kini dijalankan oleh beberapa tokoh sepak bola Indonesia di kancah Eropa, terutama dalam memperkenalkan kembali wajah baru PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang sedang berupaya keras membangun kepercayaan internasional terhadap sepak bola nasional. Simon bukan hanya hadir sebagai mantan pemain legendaris Ajax, tetapi juga sebagai representasi dari Indonesia yang ingin menunjukkan bahwa negeri ini memiliki talenta, semangat, dan visi besar untuk berkembang. Dalam konteks global, hubungan personal dengan para legenda seperti Seedorf, Frank de Boer, dan Aaron Winter dapat menjadi jembatan menuju kolaborasi yang lebih konkret. Di dunia sepak bola modern, kolaborasi semacam itu tidak lagi sebatas pertukaran pelatih atau pemain, melainkan juga mencakup pengembangan teknologi kepelatihan, metodologi taktik, hingga manajemen akademi pemain muda yang menjadi fondasi kesuksesan banyak negara. Simon yang dikenal dengan karakter pekerja keras dan rendah hati, kini dipandang sebagai salah satu figur yang bisa memainkan peran strategis dalam membangun koneksi tersebut. Banyak pihak menilai bahwa langkahnya bertemu dengan para legenda Belanda bukan kebetulan semata, melainkan bagian dari agenda tidak tertulis untuk memperkuat jaringan profesional yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh PSSI. Apalagi saat federasi sedang berada dalam fase penting menentukan arah baru setelah era Patrick Kluivert. Ketika berbicara tentang masa depan timnas Indonesia, tentu tidak bisa dilepaskan dari peran orang-orang di balik layar seperti Simon Tahamata yang secara perlahan menanam pondasi bagi sistem pembinaan yang lebih profesional dan terstruktur. Ia memiliki pemahaman mendalam mengenai bagaimana Eropa membangun identitas sepak bola sejak usia dini. Bagaimana setiap pemain dibentuk bukan hanya untuk menjadi bintang, tetapi juga untuk memahami filosofi permainan yang khas. Pandangan inilah yang perlahan ia coba tanamkan di lingkungan sepak bola Indonesia melalui perannya di bidang scouting, di mana ia aktif menilai potensi pemain-pemain muda di berbagai kompetisi nasional maupun diaspora Indonesia di luar negeri. Dalam beberapa kesempatan, Simon juga kerap berkunjung ke akademi-akademi lokal dan memberikan masukan kepada pelatih muda mengenai cara mendidik pemain secara modern tanpa meninggalkan ciri khas permainan Indonesia yang dikenal lincah dan penuh determinasi. Ia percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia bukan hanya soal taktik, tetapi soal mentalitas dan karakter yang dibentuk sejak dini. Oleh karena itu, kolaborasi dengan figur-figur dunia seperti Seedorf yang terkenal dengan kedisiplinannya, atau Frank de Boer yang dikenal dengan kemampuan membangun struktur permainan solid, bisa menjadi sumber pembelajaran penting bagi pengembangan sistem sepak bola nasional. Dari sisi PSSI sendiri, langkah mempertahankan Simon setelah pemecatan Patrick Kluivert dianggap sebagai keputusan strategis yang sangat tepat. Dengan latar belakang dan koneksi yang ia miliki di Eropa, Simon berperan seperti jembatan komunikasi yang tidak bisa digantikan begitu saja.
Ia tidak hanya memahami bahasa sepak bola Belanda yang terkenal dengan filosofi total football, tetapi juga mengerti bagaimana menyesuaikan pendekatan itu dengan karakter pemain Indonesia yang lebih spontan dan ekspresif. Dalam pertemuannya di Georgia, Simon juga terlihat berdiskusi akrab dengan beberapa legenda mengenai perkembangan sepak bola Asia. Beberapa sumber menyebut bahwa ia sempat berbicara mengenai potensi besar pemain Asia Tenggara dan bagaimana kawasan ini mulai diperhitungkan oleh klub-klub Eropa. Jika benar demikian, maka ini menunjukkan bahwa Simon tidak sekadar hadir untuk nostalgia, tetapi juga memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas perspektif dunia terhadap potensi Indonesia. Sebab dalam industri sepak bola modern, branding dan persepsi publik internasional memiliki peran besar dalam membuka peluang transfer, sponsorship, hingga peluang kolaborasi antar federasi. Melalui figur seperti Simon, Indonesia kini memiliki sosok yang dipercaya di Eropa dan bisa menjadi juru bicara yang kredibel dalam memperkenalkan arah baru PSSI. Lebih jauh, pengaruh positif Simon juga dirasakan oleh para pemain diaspora yang kini mulai mendapat perhatian dari federasi. Mereka merasa lebih dekat karena memiliki sosok yang memahami dua budaya sekaligus, Eropa dan Indonesia. Simon sering berperan sebagai penghubung emosional, membantu mereka menyesuaikan diri dengan atmosfer sepak bola Indonesia ketika mendapat panggilan dari tim nasional. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pemain keturunan yang kini bersedia membela Garuda, mulai dari generasi awal seperti Sandy Walsh hingga generasi baru yang bermain di klub-klub Eropa. Dengan latar belakangnya sebagai mantan pemain internasional Belanda berdarah Maluku, Simon memiliki otoritas moral dan pengalaman yang membuatnya dihormati di dua dunia sekaligus. Maka tidak heran jika kini perannya semakin diperluas, bukan hanya dalam urusan scouting, tetapi juga sebagai figur representatif yang memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan sepak bola internasional. Pertemuan Simon dengan Clarence Seedorf dan para legenda Belanda bukan sekadar reuni emosional, melainkan bagian dari perjalanan panjang untuk membangun kembali kepercayaan, kredibilitas, dan identitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Sebuah langkah kecil yang bisa berujung besar bila dikelola dengan visi dan konsistensi. Jay Itzes buat pengakuan mengejutkan pada media Italia. Jay Itzes akhirnya buka suara dalam sesi wawancara panjang dengan media Italia yang menyoroti perjalanan kariernya sebagai pemain sekaligus kapten baik di level klub maupun tim nasional. Sosok yang kini berusia 25 tahun itu memang tengah menjadi bahan pembicaraan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Eropa setelah melewati fase penting dalam kariernya. Ia dikenal sebagai salah satu pilar utama lini belakang timnas Indonesia sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada awal tahun 2024, sebuah proses naturalisasi yang sempat menuai perhatian besar di dalam negeri. Sejak debutnya pada Maret tahun yang sama, Itzes telah mencatatkan 16 penampilan bersama skuad Garuda dan menyumbang 1 gol penting yang memperlihatkan kemampuannya bukan hanya sebagai bek tangguh, tetapi juga pemain dengan kontribusi serangan yang matang. Dalam perjalanan karirnya yang singkat namun berisi itu, tanggung jawab besar datang saat pelatih mempercayakan ban kapten kepadanya pada pertandingan melawan Arab Saudi di bulan September 2024, sebuah laga yang membuat namanya semakin dikenal karena ketenangan dan kewibawaannya di lapangan. Sejak saat itu, Itzes tampil konsisten mengenakan ban kapten di dada, mengatur ritme permainan dari belakang, mengarahkan rekan setimnya dengan suara tegas namun tetap tenang, dan memperlihatkan sikap disiplin khas pemain Eropa yang kini melebur dengan semangat lokal Indonesia. Tidak berhenti di situ, tanggung jawab besar itu berlanjut ketika di level klub. Tepatnya di Venezia, ia juga dipercaya mengambil alih posisi kapten menggantikan Joel Pohjanpalo yang hengkang pada jendela transfer Januari 2025. Pergantian itu menandai babak baru dalam karier profesionalnya, di mana ia bukan hanya dikenal karena kemampuan teknis bertahan tetapi juga kematangan emosional serta kepemimpinan yang tumbuh dari pengalaman panjang. Kini Itzes memang telah pindah ke Sassuolo, klub Serie A yang ditangani Fabio Grosso, dan meski belum memegang ban kapten karena statusnya sebagai pemain baru, ia tetap memperlihatkan karakter pemimpin sejati di lini belakang Nero Verdi. Dalam wawancara dengan kanal resmi klub yang kemudian dikutip oleh media Italia Tutto Venezia Sport, Itzes mengungkapkan sisi lain dirinya. Ia bercerita bahwa menjadi kapten bukanlah hal yang langsung ia pahami sejak awal, melainkan proses panjang yang penuh pembelajaran. Ia menjelaskan bahwa di masa muda, ketika baru menapaki karier profesional, ia tidak benar-benar tahu bagaimana bersikap sebagai pemimpin, bagaimana mengendalikan situasi, atau bagaimana menunjukkan keteladanan kepada rekan setim. Seiring waktu berjalan, pengalaman demi pengalaman membentuknya. Ia mengamati para kapten senior di tim sebelumnya, belajar dari cara mereka berkomunikasi, mengendalikan emosi, menjaga jarak dengan rekan satu tim tanpa kehilangan wibawa, dan dari situlah perlahan lahir pemahaman tentang apa arti kepemimpinan sejati di lapangan. Ia menilai bahwa pengalaman melihat langsung sosok pemimpin yang ia hormati membantunya membangun versi kepemimpinan yang lebih dewasa, tidak melulu berteriak memberi instruksi, tetapi juga menenangkan tim ketika dalam tekanan dan menjadi sosok pertama yang mengakui kesalahan bila ada kekeliruan di lapangan.
Idzes mengatakan bahwa kini ia masih terus belajar dan belum ingin berhenti berkembang karena meskipun sudah pernah menjadi kapten di dua tim berbeda, peran itu menurutnya tidak pernah benar-benar selesai dipelajari. Di Sassuolo, ia menyebut salah satu figur yang sangat ia kagumi adalah Domenico Berardi, penyerang senior yang menjadi ikon klub dan salah satu pahlawan dalam keberhasilan timnas Italia meraih gelar juara Eropa pada 2020. Dari Berardi, ia banyak belajar tentang bagaimana menjaga mentalitas juang, mengatur ritme emosi tim, dan menempatkan kepentingan kolektif di atas ambisi pribadi. Idzes menyadari bahwa usianya masih muda untuk ukuran seorang kapten utama, namun ia merasa setiap pertandingan selalu menghadirkan pelajaran baru tentang bagaimana menjadi sosok yang mampu memimpin tanpa harus mendominasi, bagaimana menginspirasi tanpa harus banyak bicara, dan bagaimana menjadi jangkar stabil ketika tim berada di bawah tekanan. Ia menyebut bahwa semua tanggung jawab itu tidak membuatnya takut, justru memberinya semangat lebih karena ia menikmati setiap momen ketika harus memotivasi rekan setim dan menjaga moral tim tetap tinggi. Dalam pandangannya, kepemimpinan adalah tentang memberi contoh, bukan sekadar memerintah. Ia pun merasa bahwa peran itu telah mengubah dirinya bukan hanya sebagai pemain tetapi juga sebagai pribadi yang lebih matang dan reflektif. Di tengah kesibukannya membangun karier di Serie A, Idzes tetap memegang teguh komitmennya untuk timnas Indonesia. Meskipun kegagalan skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026 pada Oktober lalu menjadi pukulan berat, ia menegaskan bahwa semangatnya untuk terus membela merah putih tidak akan berkurang. Ia memandang kegagalan itu sebagai bagian dari proses panjang menuju kedewasaan tim, dan ia yakin bahwa pengalaman pahit tersebut akan menjadi fondasi penting bagi generasi berikutnya untuk bangkit lebih kuat. Ia juga menyadari bahwa tidak ada jadwal pertandingan internasional bagi timnas Indonesia pada jeda bulan November ini, namun ia berjanji akan tetap menjaga kebugaran dan performa agar siap kembali saat tim dipanggil lagi tahun depan. Bagi Idzes, menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia adalah kehormatan yang tidak tergantikan, dan mengenakan ban kapten di dada sambil mendengar lagu kebangsaan berkumandang adalah salah satu momen paling berharga dalam hidupnya. Ia berharap ke depan dapat terus memberikan kontribusi positif baik di klub maupun di timnas, serta menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia yang ingin menembus panggung Eropa. Ia menutup wawancaranya dengan keyakinan bahwa sepak bola adalah tentang perjalanan panjang, tentang belajar dari setiap kesalahan, tentang memimpin dengan hati, dan tentang tidak pernah berhenti bermimpi. Karena dari sanalah lahir para pemimpin sejati yang tumbuh bukan karena dipilih, tetapi karena dibentuk oleh waktu dan pengalaman. Jai Idzes ceritakan supporter timnas Indonesia ke publik Italia. Kapten timnas Indonesia Jai Idzes dengan penuh kebanggaan mempromosikan tingkat fanatisme luar biasa para supporter skuad Garuda kepada publik Italia. Ia bahkan tidak ragu mengajak mereka datang langsung ke Indonesia demi merasakan sendiri atmosfer luar biasa yang diciptakan oleh para pendukung. Menurut bek Sassuolo itu, ada sebuah benang merah yang sangat kuat antara supporter di Italia dan di Indonesia, yaitu semangat dan kesetiaan yang tak terbatas terhadap klub maupun tim nasional. Ia menjelaskan bahwa satu hal yang sangat mirip antara Italia dan Indonesia adalah gairah mereka terhadap sepak bola yang sulit dijelaskan, tetapi harus dirasakan secara langsung. Ia juga mengungkap bahwa siapapun sebaiknya datang ke Indonesia sesekali, melihat sendiri dengan mata dan kepala, dan berada di stadion untuk menyaksikan pertandingan agar bisa memahami intensitas dukungan yang ia maksud. Bek kelahiran Mierlo ini secara spesifik menyoroti bagaimana dukungan itu tidak hanya terjadi selama 90 menit pertandingan, tetapi berlangsung jauh sebelum kick-off dan terus menggelora sesudahnya, bahkan ketika tim menelan kekalahan. Ia menyebut bahwa cara para supporter bersiap-siap untuk datang ke stadion, cara mereka bersorak di luar stadion setiap kali pertandingan timnas Indonesia tengah berlangsung, serta bagaimana dukungan mereka tetap hadir ketika tim kalah, menunjukkan karakter yang sama kuatnya seperti di Italia. Di sana, para supporter juga dikenal sangat bersemangat dan tak perlu dijelaskan lagi seperti apa fanatismenya. Fanatisme seperti itulah yang membuat Jai Idzes merasa sangat bangga bisa merepresentasikan merah putih di salah satu panggung terbesar dunia, yaitu Serie A. Orang Indonesia tentu saja menyaksikan Liga Italia, terutama ketika ada pemain seperti Emil Audero dan dirinya bermain di sana. Dalam kapasitas itu, ketika ia mewakili timnas Indonesia dan Indonesia itu sendiri dengan tampil di salah satu liga terbesar dunia, hal tersebut membuatnya bahagia karena orang-orang bisa menyaksikan perjuangan mereka. Lebih dari sekadar dukungan, Idzes juga merasakan keakraban yang luar biasa dari para supporter. Mereka bahkan memberinya sebuah nama panggilan khas. Para pendukung memanggilnya Bang Jai. Ia mengaku tidak tahu bagaimana panggilan itu dimulai, tetapi ketika pertama kali datang ke Indonesia, mereka sudah memanggilnya begitu. Panggilan itu kurang lebih berarti kakak dan menjadi bentuk persaudaraan yang hangat. Seiring waktu, panggilan itu melekat dan kini ia dikenal luas sebagai Bang Jai oleh banyak orang. Idzes menyadari bahwa tanggung jawab sebagai kapten tidaklah mudah, namun ia menikmatinya sepenuhnya. Ia melihat bagaimana kepemimpinan bekerja dan apa yang bisa dipelajari dari para pemain yang ia kagumi.
Perlahan-lahan ia mencapainya, dan ia merasa memiliki beberapa tugas penting yang bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijalani dengan penuh semangat. Di tengah kesibukannya membangun karier di level klub Eropa, dedikasinya kepada timnas Indonesia tetap teguh. Meskipun mimpi untuk lolos ke Piala Dunia belum tercapai dan tidak ada pertandingan senior nasional pada jeda internasional mendatang, ia berjanji tetap menjaga kebugaran dan performa agar siap ketika tim dipanggil kembali. Bagi Jay Itzes, menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan yang tak tergantikan. Mengenakan ban kapten di dada sambil mendengar lagu kebangsaan berkumandang adalah salah satu momen paling berarti dalam hidupnya. Ia berharap ke depan dapat terus memberikan kontribusi positif baik di klub maupun di timnas, serta menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia yang bermimpi menembus panggung Eropa. Menurutnya, sepak bola adalah tentang perjalanan panjang, tentang belajar dari setiap kesalahan, tentang memimpin dengan hati, dan tentang tidak pernah berhenti bermimpi. Dari sanalah lahir pemimpin sejati yang tumbuh bukan karena dipilih, tetapi karena dibentuk oleh waktu dan pengalaman. Jay Itzes kembali menjadi sorotan bukan hanya karena ketenangannya di lini belakang Sassuolo dan timnas Indonesia, tetapi juga karena bagaimana ia mempresentasikan citra sepak bola Indonesia di hadapan publik Eropa dengan cara yang begitu tulus dan menggugah. Ia menjelaskan kepada media Italia bahwa dukungan supporter di Indonesia bukan sekadar antusiasme biasa, melainkan sebuah fenomena sosial dan budaya yang tumbuh dari generasi ke generasi, di mana sepak bola sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia menggambarkan bagaimana di setiap sudut kota, dari Jakarta hingga Jayapura, dari Medan hingga Makassar, anak-anak bermain bola di jalanan, mengenakan jersey tim kesayangan mereka, dan bermimpi suatu hari bisa berdiri di lapangan dengan seragam merah putih. Jay menyebut bahwa ketika seseorang pernah merasakan atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana suara ribuan supporter menggetarkan udara, sorakan dan nyanyian mereka membentuk gelombang emosi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, maka seseorang akan memahami betapa mendalam cinta rakyat Indonesia terhadap sepak bola. Ia menceritakan kepada media Italia bagaimana para pendukung tidak hanya datang untuk menyaksikan pertandingan tetapi juga menjadikan laga timnas sebagai perayaan persatuan nasional, di mana bendera merah putih berkibar di setiap tribun, genderang bertalu tanpa henti, dan semua bersatu dalam satu tujuan, mendukung Garuda agar terbang lebih tinggi. Ia juga menyoroti bagaimana supporter di Indonesia tidak mudah menyerah. Bahkan ketika tim mengalami kekalahan, mereka tetap bertahan di stadion, tetap menyanyikan yel-yel, tetap menyalakan flare dan bendera, menunjukkan bahwa cinta mereka tidak tergantung pada hasil, melainkan pada rasa memiliki yang begitu kuat terhadap tim. Itzes mengakui bahwa semangat itu menular kepadanya, membuatnya semakin bangga mengenakan seragam merah putih dan ingin terus berjuang lebih keras di lapangan, karena ia tahu bahwa jutaan pasang mata menaruh harapan padanya. Ia menyebut bahwa di Italia, supporter memang dikenal sangat bergairah. Namun apa yang ia lihat di Indonesia jauh lebih mendalam, penuh emosi dan nilai kebersamaan yang tidak bisa dijelaskan oleh statistik atau trofi, melainkan harus dirasakan dengan hati. Dalam percakapannya dengan Sassuolo News, ia mengisahkan bahwa bahkan di luar jadwal pertandingan, banyak penggemar Indonesia yang mengirim pesan dukungan melalui media sosial, menulis surat, hingga datang langsung ke Stadion Italia hanya untuk melihatnya bermain, dan hal itu membuatnya terharu karena tidak semua pemain bisa mendapatkan cinta sebesar itu dari negaranya. Jay juga menjelaskan bahwa panggilan Bang Jay yang kini melekat padanya bukan sekadar sapaan, melainkan simbol kedekatan emosional antara pemain dan rakyat, sebuah sebutan yang mencerminkan rasa hormat dan keakraban, yang membuatnya merasa bukan hanya sebagai pemain profesional tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia. Ia bahkan menceritakan bagaimana beberapa supporter yang ia temui di Italia datang dari berbagai kota di Indonesia hanya untuk bertemu dengannya, membawa bendera merah putih dan foto dirinya saat mengenakan seragam timnas, dan semua itu membuatnya semakin sadar betapa besar tanggung jawab moral yang ia emban setiap kali melangkah ke lapangan. Dalam wawancara itu ia juga menambahkan bahwa ketika bermain di Serie A, banyak penggemar Italia yang mulai penasaran dengan Indonesia karena cerita-cerita tentang supporter yang ia bagikan. Beberapa bahkan mengatakan ingin datang ke Jakarta untuk menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia, dan hal itu menurutnya adalah bentuk kecil diplomasi sepak bola yang secara tidak langsung memperkenalkan Indonesia ke mata dunia. Ia percaya bahwa sepak bola bukan hanya tentang hasil pertandingan, tetapi juga tentang membangun jembatan budaya, menghubungkan bangsa melalui semangat yang sama, dan ia merasa bangga menjadi bagian dari proses itu. Jay menilai bahwa supporter Indonesia memiliki karakter unik karena mereka bisa marah, sedih, bangga, dan bahagia dalam waktu bersamaan. Namun di balik semua emosi itu tersimpan ketulusan yang luar biasa, dan ia selalu mengatakan kepada rekan-rekannya di Sassuolo bahwa tidak ada tempat di dunia yang bisa menandingi atmosfer di Gelora Bung Karno ketika timnas Indonesia bermain. Ia berharap suatu hari nanti klub-klub Italia bisa datang dan melakukan tur pramusim di Indonesia agar mereka bisa merasakan energi supporter yang begitu menggelegar.
Dalam penutup pernyataannya, Jai Itzes menegaskan bahwa dirinya akan terus membawa nama Indonesia ke kancah dunia dengan sikap profesional, disiplin, dan penuh kebanggaan. Sebab baginya setiap tackle, setiap blok, setiap kemenangan, dan bahkan setiap kekalahan adalah bagian dari perjalanan panjangnya untuk memberi bukti bahwa sepak bola Indonesia bukan sekadar tentang skor di papan, melainkan tentang semangat bangsa yang terus menyala di dada setiap pendukung yang dengan lantang meneriakkan satu kata sakral, Garuda.